Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Bambang selaku GM dan pemilik Grand Mall Solo Grand Mall kali standan karyawan-karyawan lan ugi adik-adik saking Al-Kahfi ingkang kula tresani. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di mana jarang kesempatan seperti ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Bambang dengan acara yang telah dibuat ini, sehingga adik-adik nanti bisa mengulang seperti keadaan sore ini. Amin Allahumma amin. Materi kita sore ini adik-adik yaitu berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Adik-adik bahagia apa mboten? Bahagia ndak? Alhamdulillah. Kakak juga turut bahagia dengan bahagianya adik-adik semuanya. Adik-adik jangan berkecil hati dengan tidak punya bapak ataupun ibu, karena para ulama dahulu itu banyak yang juga demikian, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Syafi'i, dan juga Imam Bukhari. Itu mereka orang-orang yang ditinggal orang tuanya, tapi mereka dengan tekun, giat dan gigih menjadi ulama-ulama besar. Tapi dalam kesempatan sore ini kita akan bawakan terkait dengan materi kita, yaitu berbagi kebahagiaan, di mana banyak ayat-ayat dan juga hadis yang memerintahkan agar kita senantiasa mau berbagi dan juga keutamaan-keutamaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ini kita akan fokuskan tentang bagaimana keutamaan-keutamaan kita berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin." Allah perintahkan, infakkanlah sebagian dari apa yang aku berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi kalian, sehingga kalian berkata, "Ya Rabbku, andaikan kau menunda ajalku sesaat saja agar aku bisa bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh." Sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun 63 ayat 10. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam satu hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani." Tidaklah masuk di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang datang kepada seorang hamba. Fayaqulu ahaduhuma,
yang satu ini berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang telah berinfak, orang yang telah berbagi. Kemudian yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan orang yang pelit. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, kita semua itu jangan sampai memiliki sifat pelit. Adapun di antara keutamaan bagaimana kita berbagi kebahagiaan, maka keutamaannya sangat banyak sekali adik-adik dan juga saudara-saudaraku semuanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang mana keutamaan berbagi itu merupakan bukti keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Surat Al-Baqarah kedua ayat 43. Rasulullah SAW juga bersabda, was-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka aw alaika. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu merupakan bukti, sabar itu merupakan penerang, sedangkan Al-Quran hujjah untukmu atau atasmu. Jadi kalau kita berbuat baik ini sebagai hujjah kita, kalau kita berbuat buruk maka Al-Quran akan menghukumi kita. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berbagi yaitu dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannahu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Lail 92 ayat 17 sampai 18. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nar walau bisikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Maka jauhilah api neraka meskipun engkau memberikan satu biji kurma. Ada juga yang menafsirkan separuh kurma. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaknya ucapkan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyebutkan supaya kita semuanya tidak ada sifat bahil, pelit, sebagaimana ayat yang dibaca tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kalau dalam keadaan lapang mungkin dia agak banyak, kalau dalam keadaan sempit Allah sudah mengetahui dia bisa memberikan sedikit, tidak ada masalah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Begitu pula kalau hal ini tidak ada, tidak mampu, maka hendaknya kita memberikan ucapan-ucapan yang baik.
Karena seorang muslim itu dituntut berkata yang baik atau diam. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka di dalam Islam itu semuanya dicatat. Itu kebaikan ataukah itu keburukan. Bahkan sekalipun kita tersenyum kepada saudara kita, itu semuanya dihitung kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka li ahika shadaqah." Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Begitu pula disebutkan setiap kalimat-kalimat yang baik itu juga sedekah. Oleh karena itu, siapapun kita hendaknya biasa menjaga ucapan-ucapan kita. Kenapa berucap saja harus didasari beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena di dalamnya itu ada balasan-balasan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati hatta yanzilu fil nari abada bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang itu hanya dengan satu kalimat saja menjerumuskan dirinya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ini bahayanya kalau kita berkata yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau kita mampu membahagiakan saudara kita, idkhalul sururi ala qalbil muslimin, memasukkan kebahagiaan di hati saudara kita orang-orang muslim, maka ini merupakan pahala yang sangat besar sekali. Pahala yang sangat besar. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalnya. Kalau dia membahagiakan saudaranya, maka Allah juga akan memberikan kebahagiaan. Kemudian poin yang ketiga, sedekah ataupun keutamaan berbagi itu akan menjadikan harta seseorang itu akan berlipat. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam firman Allah Ta'ala, banyak sekali Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila wa bi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Perumpamaan orang yang memberikan sedekahnya, mau berbagi kepada saudaranya, berbagi kebahagiaan ataupun lainnya, ini seperti satu biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan berisi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu akan melipatkan siapa yang Allah kehendaki, dan karunia Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 261. Oleh karena itu, jangan meremehkan kita di dalam memberikan kepada saudara kita, meskipun barang-barang yang dianggap sepele, apalagi yang berharga, ini nilainya sangat besar. Bagaimana kalau 1.000 saja itu akan dilipatkan menjadi 700, 2.000 menjadi 1.400.000, dan
seperti itulah kelipatan yang Allah akan berikan. Oleh karena itu, para ulama setiap kali menulis dalam tulisan-tulisan mereka, barang siapa yang ingin diberikan kemudahan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, maka salah satu kunci yang harus dibawa, harus dipegang, yaitu agar dia mau bersedekah. Bukan pelit, bahil. Maka seperti ini, orang-orang yang mau bersedekah itu akan menjadikan rezekinya berlimpah. Maka kita doakan kepada orang yang telah memberikan kepada kita, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya yang melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sadaqatu min mal, harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Kalau cara kita benar, maka tidak akan berkurang, akan tetapi akan berlimpah. Kemudian di antara keutamaan berbagi kebahagiaan, orang-orang yang berbagi ini nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada waktu itu disebutkan matahari akan diturunkan sampai 1 mil dan keringat manusia akan bercucuran sehingga keadaannya sangat panas sekali. Pada saat itu tidak ada orang-orang yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapatkan naungan ini? Di antaranya ada 7 orang, 7 jenis manusia. Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada lagi naungan selain orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena seorang pemimpin itu memiliki berbagai sarana untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, sabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dan senantiasa beribadah kepada Allah. Ini mudah-mudahan adik-adik kita ini juga nanti bisa seperti itu. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat, terkait dengan masjid, cinta terhadap masjid, sehingga yang ada adalah rindu, senang berada di masjid. Dari sini orang-orang yang suka dengan masjid, senantiasa mendatangi panggilan-panggilan adzannya dan lainnya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan naungan tersebut. Yang keempat, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kelima, yaitu rajulun da'at imra'atun datu mansibin wa jamalin, seseorang yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, tetapi faqala inni akhafullah, akan tetapi dia
Tidak mau karena takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, dengan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maka yang terkait dengan materi kita, yaitu orang-orang yang bersedekah ini nanti akan mendapatkan naungan Allah. Dan yang ketujuh, yaitu rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan air matanya menetes. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian di antara keutamaan berbagi, yaitu akan menjadikan harta seseorang itu berkah, dan juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi harta-harta yang dikeluarkan, maka itu akan membersihkan darinya. Bahkan Allah juga menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, di mana Allah memusnahkan riba dan juga memakmurkan sedekah. Oleh karena itu orang-orang yang ingin hartanya ini diberkahi, hendaknya dia bersedekah. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan berbagi akan menghapuskan dosa dan juga menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nara." Bersedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang mematikan api. Jadi dosa-dosa itu akan dilebur dengan sedekah. Begitu pula akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan bahwasanya orang-orang yang bersedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, anna imra'atan bagian ra'at kalban fi yaumi harib. Ada seorang wanita, mohon maaf, ini pelacur. Maka dia berjalan, kemudian minum dari sumur. Setelah dia naik, maka dilihat anjing yang mengitari sumur tersebut. Ra'at kalban yatubu bibirin qad adla lisanahu minal arsi. Maka anjing ini menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian wanita ini fana saat lahu bimukiha, turun ke sumur lagi, maka dicidollah air tersebut, kemudian dia naik lagi, kemudian diberikan air tersebut kepada anjing tersebut. Faghfiralaha, dengan sebab itu akhirnya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita berikan penjelasan, saling berbagi itu bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun itu akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan berbagi, yaitu akan diampuni dosa-dosanya dan dihilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan berbagi, yaitu
akan meredam panasnya di dalam kubur, di mana disebutkan Rasulullah SAW, inna sadaqata tudfi'u an ahliha harral kubur, bahwasanya sedekah itu, orang-orang yang mau berbagi itu akan dijadikan kuburnya itu menjadi dingin, sejuk, ya, akan dihilangkan panas di dalam kuburnya. Hadis ini diriwayatkan Tabrani, dihasankan oleh Syalbani. Kemudian di antara keutamaan berbagi, yaitu akan tetap mengalir pahala orang tersebut meskipun sudah meninggal, ya. Seperti anak-anak ini, seberapapun, apapun yang dia terima, kemudian dia berilmu, kemudian nantinya dia akan mengingat, maka apa yang dia dapatkan itu akan menjadi darah daging, sehingga orang-orang yang memberikan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu disebutkan diantaranya di dalam satu hadis, idza matal insanu inqata amalu illa min talatatin. Kalau orang sudah meninggal itu semua terputus kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariah, ya. Ini akan tetap mengalir meskipun sudah meninggal. Yang kedua yaitu ilmu yang tafa'ulihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga al-waladun sholihun yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu orang-orang yang memberikan ini akan senantiasa memberikan, mendapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan. Kemudian yang ke-9, orang-orang yang berbagi ini akan menjauhkan sifat hasad, iri, dan dengki, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'ul muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah kepada tetangganya meskipun hanya daging sedikit dan tulang dari kambing. Maka dengan demikian orang-orang itu akan hilang kebenciannya, hilang rasa hasad dan dengkinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tahadu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan tumbuh rasa cinta, ya. Ini juga berlaku untuk mbak-mbak yang ada di sebelah kanan, ya. Jangan meremehkan memberi hadiah, baik itu kepada teman, baik itu kepada tetangga, ya. Karena ini menghilangkan kebencian, menghilangkan hasad, iri, dan juga dengki. Resep ini datang dari Rasulullah SAW, ya. Tahadu, berilah hadiah, niscaya akan saling mencintai. Tapi sebaliknya kalau orang itu pelit, ya, apa yang terjadi? Maka orang-orang itu akan mendoakan keburukan-keburukan. Ini yang bahaya. Dan juga dalam pemberian itu bukan hanya tentang nilainya, tetapi apa yang layak. Bisa sayur, ya, bisa buah, bisa yang lain. Ini semuanya adalah nilainya besar di sisi Allah, meskipun di antara manusia mungkin menganggap sepele. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dan ini merupakan hadis yang hasan sahih.
Kemudian yang ke-10, sedekah dapat sebagai sarana. Ya. Jadi orang-orang yang mau berbagi itu salah satu sarana untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan meskipun sekecil zarah, maka dia akan melihatnya. Dalam ayat yang lain, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dalam sebuah resep di mana orang-orang yang memiliki penyakit di mana sulit untuk disembuhkan secara medis, maka dia juga bisa mencoba dengan bersedekah. Ya, sebagaimana nanti saya bawakan beberapa contoh kisah nyata di mana Rasulullah SAW menyebutkan, da'u maradakum bisadaqatin, obatilah sakit-sakit kalian itu dengan sedekah, dengan mau berbagi kepada yang lain. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri. Dia mengeluhkan lututnya itu sakit. Saya sudah kesana kemari, berobat belum juga sembuh. Kemudian Hasan Al-Basri ini memberi nasihat, cobalah kamu buat sumur, ihfir bi'ran wa tasaddaq bilma. Buatlah sumur, bersedekahlah dengan airnya itu, berikan kepada orang-orang, silahkan mengambil. Maka dia turuti apa yang dinasihatkan Hasan Al-Basri tersebut. Subhanallah. Maka setelah dia buang sumur tersebut, akhirnya hilanglah apa yang menjadi penyakitnya. Dan sebuah kisah di Madinah, ini ada seorang laki-laki berumur 48 tahun. Qadarullah dia terkena gagal ginjal. Maka dia pergi ke Mesir. Dilihatlah seorang wanita yang dia rela menjual ginjalnya untuk kelangsungan hidupnya. Maka setelah melihat wanita tersebut, maka laki-laki ini tidak tega. Sudahlah, kita bantu dia, kita berikan dia sedekah. Saya tidak tega. Akhirnya dia pun pulang. Maka setelah pulang, ternyata setelah diperiksa kembali, ginjalnya berubah menjadi sehat. Subhanallah. Ini keajaiban-keajaiban sedekah. Belum lagi kisah-kisah yang lain yang sangat banyak. Ada di antara orang-orang yang mereka itu bersedekah, kemudian Allah langsung balas dengan seketika. Begitu pula sebuah kisah yang ditulis para ulama. Abdullah bin Ja'far ini memperhatikan seorang budak. Dia kalau pagi dicatat makanan ada 3 biji. Setiap pagi anjing itu datang ke kebun orang itu, padahal ini budak. Dia tidak tega dengan anjing itu, makanannya ini pun diberikan. Setelah habis 1 diberikan lagi, setelah habis 2 dan habis 3 dia rela nggak makan. Ternyata ada orang yang memperhatikan dia. Setelah diperhatikan, kenapa kamu berikan makanan itu kepada satu anjing? Maka dia menjawab, aku kasihan kepada anjing ini. Dia datang dari jauh dan dia bukan anjing sekitar sini. Maka setelah tahu seperti itu, dia dimerdekakan dan dia disuruh mengambil kebun kurma tersebut. Ini keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan kita sekali-kali meremehkan sedekah.
Oleh karena itu Rasulullah juga menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ba'ahokat dengan syai'in. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah berseri-seri, apalagi mbak-mbak sing karyawan ya, maka jangan sampai dia pasang wajah kok manyun, pembeli takut ini nanti, gitu Pak, pembeli takut, maka dia harus pernah senyum. Maka senyum ini bukan hanya tentang kemitraan, tetapi juga merupakan jauh lebih merupakan sedekah. Oke, asal itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Oleh karena itu di dalam Islam itu kata per kata, begitu pula senyuman, semua ini merupakan kebahagiaan bagi pemiliknya, dan tidak semua orang bisa melakukan hal ini meskipun hanya tersenyum. Oleh karena itu sekali lagi jangan meremehkan kebaikan meskipun hanya wajah yang berseri-seri. Sehubungan waktunya telah habis, kita akan buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kalau dari mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik itu kalau ada yang mau bertanya baik terkait materi kita ataupun masalah yang lain, jika bisa insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Saya persilakan, monggo. Oke, monggo.